Hosea pasal 6 mulai ayat pertama. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Dia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kita harus kenali bahwa Tuhan kita itu dia menerkam, tetapi dia menyembuhkan. Nah, saudara tahu kenapa Tuhan mengatakan kata-kata menerkam? Dia itu adalah singa Yuda. Nah, kalau di dalam Injil, di dalam suratnya Rasul Petrus, singa seperti apa? Iblis seperti apa? Singa juga, tapi mengaum-ngaum dan siap untuk... Iya, salah. Coba toh baca. Ayo baca makanya itu belajar. Baca beda. Yesus sama setan itu beda. Dua-dua pakai singa. Tapi beda. Ayo, di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dan 8. Serahkanlah segala kuatirmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tidak pernah dia nerekam. Saudara perhatikan, kenapa kalau Yesus itu menerkam? Kenapa kalau iblis itu nelen? Perhatikan bedanya. Makanya saya itu selalu baca kamu dari ujung sampai ujung. Kejadian Wahyu. Baca terus. Sebabnya Yesus, ini dia kuasa. Singa Yehuda yang lengkap. Dia nekam, tapi dia tidak menggigit. Ngerti? Karena dia sayang. Gak sampai hati. Tapi kalau singa iblis, dia tidak nerekam, tapi nelen sebabnya apa? Ngerti tidak? Dia gak bisa gigit. Tapi karena dia lalu sama singa ompong kok takut. Karena kamu lihat singa. Padahal kalau kamu tahu ompong tak takut. Kenapa? Ada bisa gigit kok. Gak bisa. Lah kamu ditelan pun bisa enggak? Gak bisa besar gede kamu. Loh, kalau kamu tahu firman Tuhan sebetulnya kamu enggak perlu khawatir kan? Takut. Makanya Petrus juga ngomong, serahkan khawatirmu kepada Yesus. Kamu takut. Oh itu sudah gak bisa gigit. Kepengennya nelen. Gak sampai. Kamu ditelan ya keluar lagi. Kamu sama gede ini sama singa. Lah ya, jadi gak apa-apa. Paling-paling baret-baret, ketakar. Gak apa-apa. Loh. Kita berkata di dalam kitab Hosea tadi, saudara, bahwa kita harus apa?
mengenali Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan itu justru apa? Dia senang menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Nah, saudara tidak akan dapat mengenal Allah tanpa membaca Alkitab terus-menerus dengan setia. Sebab cara kerjanya dia seperti garam. Sedikit, tapi mengawetkan. Saudara tidak perlu gini. Dia sih caranya Tuhan kerja itu. Kok tidak terasa apa-apa? Tahu-tahu kok diubah. Itu Tuhan. Jadi jangan Tuhan itu dimasukkan dalam otak sekepal ini. Terus kira-kira. Nah, bakal ketemu. Saudara melangkah saja. Nanti sampai dengan sendirinya. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Yang aku tahu, Allahku pasti bertindak untuk aku. Jadi engkau tidak perlu takut, tidak perlu banyak. Mau membantu Allah. Ini yang repot tuh terus terang penolong ini repot. Penolong ini kerap kali ngajar. Penolong itu tidak disuruh ngajar. Suruh ngawasi, kalau orang perlu ditolong baru ditolong. Tapi penolong ini tidak nolong, tapi suka mendunging. Nanti kalau sudah ngomong tidak didengar, lalu pas waktu ini nolong, kamu madang, rasain lu. Lu malah gitu. Ini tidak boleh. Saudara ini disuruh nolong. Nolong itu jadi apa? Pasang mata, pasang telinga. Loh, saudara ini tahu gak? Rumah tanggamu itu tergantung kamu. Makanya saya bilang, perempuan itu harusnya mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan angkat dia penolong. Karena zaman sekarang, akhir zaman ini. Penolong yang pegang peranan Roh Kudus. Dan engkau itu sudah diajar Tuhan. Roh Kudus itu disebut penolong. Ini zamannya akhir. Ini zaman perempuan. Kenapa Paul Ken pada waktu di Surabaya berkata bahwa akan terjadi pasukan tanpa wajah? Pasukan tanpa wajah. Tak kelihatan loh. Rumah tangga itu yang kepala rumah tangga siapa? Suami. Istri. Dianggap enggak? Enggak. Justru itu yang pegang peranan. Tapi saudara bilang, apa? Aku kan cuma di belakang layar. Itu justru. Baca Quran hari ini enggak? Wanita terkuat di Asia. Dia bilang apa? Aku sih di belakang layar. Itu justru kuncinya. Nanti muncul dewek. Lalu kalau suami sampai hebat, lalu bilang apa? Lalu suaminya dipuji. Wah Pak, hebat ya Pak. Suaminya diam-diam bilang apa? Ini loh. Sebetulnya yang pegang kunci itu apa? Istriku. Saya itu terus terang, saya ini jujur. Saya bisa jadi pengkhotbah. Saya bisa sekarang orang lihat bilang, ya Pak Yusak berubah. Saya bilang apa? Hasil karya siapa? Makanya saya lagi cepetan. Karyanya Yesus. Tetapi loh, Yesus berkarya karena hatinya tidak tahan melihat tang air mata istriku 13 tahun. Ya betul saya. Saya makanya bilang hati Yesus itu tidak tahan melihat cucuran air mata. Sehingga dia harus bertindak karena ada seorang pendoa. Bapa akan menyelamatkan isi dunia ini karena Roh Kudus. Dan dia berkarya.
Maka dari itu Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya di dalam hati. Penolong. Lah saudara ini sudah punya predikat. Saudara sudah punya julukan. Penolong. Tapi kok tidak belajar dari Roh Kudus. Ini saudara. Akan korupsi. Saya menikmati. Makanya saya ngakui di depan orang-orang. Saya bilang, saya diubahkan Tuhan. Tuhan berkarya dalam hidup saya. Karena ada pendoa. Ada penolong yang selalu berdoa. Sebab istri saya itu kalau saya marah, kalau saya sudah has gitu tak. Cuma ngomong, has gitu tak. Terus dia langsung air matanya yang keluar. Gak sekejap gak ngomong. Cuma meleleh. Lu kok meleleh? Saya bilang, udah, diam. Udah, masuk, udah, gitu. Aku bilang gitu. Cuma dia bilang, lah ya, aku ini masuk dari kok. Kamu kok salah ngerti loh. Tapi dengan air mata begitu hati ini disiram. Saudara Tuhan, ini hatiku sekarang kok kayak hatimu. Lihat air mata sedikit kok maces gitu. Nah iya, itu. Makanya coba ini loh keisha. Coba belajar. Istirahat sehari. Puasa, enggak ngomong. Kalau suami, kamu kok. Coba. Nanti kan berubah. Nah, kalau kita, saudara, mau mengenali akan apa yang Tuhan itu mau lakukan, dan itu harus saudara praktek. Saudara harus setia dalam perkara yang kecil. Bahwa segala perkara yang menimpa, itu kamu terus di sini loh, di program. Caranya gini loh, saudara. Kalau saudara sudah mulai ada di kasih pikiran-pikiran dengan iblis mengenai gini, ini nanti gini, kemungkinan gini, resikonya gini. Itu kamu ngomong. Omong sendiri. Di dalam pikiranmu dan hatimu. Allah punya rencana yang baik bagi saya. Tidak ada rencana Allah yang tidak baik bagi saya. Pasti baik. Meskipun tidak enak. Nah, bagianmu, kamu ngomong, bagianmu, apa saja yang Tuhan berikan, yang penting periksa diri kamu. Benar? Jalan saja. Oh, Tuhan tahu yang baik. Nah, kadang-kadang itu tidak sekali. Contohnya saya ngalami. 2 Desember, saya retreat. Linda, Bernard, anak-anaknya juga ada di sana. Nah, judulnya, Tahan Uji. Saya pikir, Tuhan, tahan uji. Berarti 92 ini tahan uji. Dan Alkitab berkata, bahwa segala perkara itu dimulai dari dalam rumah Allah. Waduh, berarti aku ini, hamba-hamba Tuhan model, hamba-hamba Tuhan dulu nih, Pak. Pulang dari retreat, saya bilang sama anak, sama istri saya, tahan uji. Siap, ya. Udah kuat. Guys. Baru hari pertama, saudara. Baru hari pertama. Apa terjadi? Kita di atas, kita 2 di rumah, bawah ada meja makan besarnya, lebih besar dari ini. Kacanya tebalnya itu 10 mili. Ribbon, bagus. Suaranya sampai ke atas. Tiup yang perang. Apa saya turun? Di tangga. Seluruhnya kaca semua pecah. Berantakan. Saya bilang, hah? Kira-kira dari sini langsung mau turun sini enggak? Hah? Loh, mau turun enggak? Mau turun. Kalau enggak, itu orang sudah mati. Ya betul dong. Saya masih hidup. Hah? Mau nyebrot dari sini keluar. Tahan uji ketemu di sini. Nah, dari sini turun, di sini naik, turun. Tahan uji, lalu mak kolak. Lalu saya bilang, loh, bukan. Marah tapi saya bilang, itu harganya mahal loh. Iya Pak, tahu enggak ratusan ribu? Iya Pak, kok enggak hati-hati? Seperti didorong kok Pak. Oh ya sudah, lain kali hati-hati ya. Iya Pak. Saya naik ke atas. Istri saya ketemu saya bilang, apa yang? Kaca meja makan pecah. Hah? Turun. Anak saya. Tahan uji. Wah.
Langsung istri saya, iya ya, ya sudahlah. Wes, menang loh. Menang. Sore, besoknya Iji makan. Saya bilang, dah yuk makan, keluar. Kita makan habis pelayanan, istirahat, makan. Semua satu rumah. Nah, istri, anak saya pergi semua, kita pembantu di rumah. Pulang-pulang setelah 2 jam. Rumah saya penuh asap. Si kobong apaan? Kok gosong apa? Apa ini? Kok asapnya kuat? Penuh. Gelap gini. Maaf Pak, kenapa? Setrikanya lupa ngangkat. Lalu tempatnya kebakaran, setrikanya gudal. Jadi kamu tahu, setrika itu sampai kayunya, sampai anunya jeblong-blong. Setrikanya gudal gandul, ini kebakaran. Di tingkat 3. Orang di tingkat bawah, sampai asap ke tingkat bawah. Nah, terus dah kebakaran. Aneh itu Pak. Gudal gandul kebakaran. Langsung saya bilang, puji Tuhan, tahan uji. Semua bilang, aduh Tuhan, luar biasa. Yang pertama sudah menang, yang kedua lebih parah. Menang lagi. Saya bilang, aduh Tuhan, terima kasih. 2-0. Lalu semua mesem-mesem, tahan uji. Tapi seluruh rumah jauh kebakaran. Sampai pakaian-pakaian jauh. Wah ini kamu ini mesti nebus. Saya bilang, apa Pak? Pakaiannya cuci semua nih. Jauh semua kok. Semua jauh. Ya enggak apa-apa Pak. Tapi ya enggak sekaligus tuh Pak. Ya. Saudara tahu terus sorenya yang anak-anak ada latihan band nganter. Jarak 2 kilo sejam enggak pulang-pulang. Pakai mobil kijang, nomornya saja masih merah. Baru grade. Baru 14 hari. Saya bilang, ini kok Denny kok tidak pulang-pulang ya? Istri saya bilang, wah, tahan uji. Bel berbunyi. Pak, cepet dong Pak, kenapa? Mobilnya tarik, hijaunya tabrakan, ambiar Pak. Hah? Ambiar nak? Iya, ditarik Pak. Lu kamu beres gak? Beres. Tahan uji. Bawa ke bengkel berapa? 1,5 juta. Saya bilang, terima kasih Tuhan. 3-0. Habis pulang sembahyang semua. Terima kasih Tuhan. Kamu tidak cengel? Enggak. Semua beres. Tetap syukur. Puji Tuhan. Tahan uji. 3-0. Aduh Tuhan. Saya pikir. Nah, cukuplah Tuhan. Sudah 3 kali. Apa lagi nih? Belum. Besok pagi-pagi, saya tuh kalau pagi sama istri keluar di depan tuh ada kolam. Isinya itu ikan mas yang dulu kecil-kecil sekarang sudah sekiloan. Ada 30 kilo. Saya lihat, wah kalau ngasih makan seneng. Si Im pernah hantar, wah rame. Pagi itu, kok sepi. Kok sepi? Saudara tahu, terus pembantunya dari bawah bilang, maaf Pak, tadi sore dibersihkan, embernya sama seroe kelupaan di luar. Jadi diangkuti orang. Terus istri saya bilang, tahan uji. Dan itu yang paling suka istri saya. Lalu dia sembahyang. Nah, ini tinggal sedikit bagaimana. Tuhan bilang, diambil, goreng, makan. Lalu istri bilang, ambil, goreng, makan. Pembantunya bilang, Bu, kasihan dong Bu, itu sudah dipiara lama-lama. Tuhan berkata, nanti malam, besok, pagi-pagi itu orangnya datang lagi. Masa Bu, sudah datang, masa datang lagi? Ya sudah, kalau kamu tidak percaya, buktiin. Nah, di depan kolam itu ada kamar. Kamar itu ditiduri hamba Tuhan, Rawan, Ubaja Rawan. Sama temannya satu. Saya bilang, Wan, nanti malam kalau dengar krecek-krecek bangun ya. Oke Pak. Tadi malam dengar enggak? Dengar, tak pikir kucing. Kamu tahu enggak ikan segitu banyaknya digotong lagi tuh.
tinggal kira-kira cuma 10 kilo. Nah, ya, beres. Saudara tahu, jam setengah 3 orangnya balik. Si masuk ke kolam itu kan tinggal sedikit kan, jadi agak rame, guduk ya. Kalau banyak kan tinggal sekuk. Ini kan tinggal sedikit kan puas. Nah, si rawan ini dua-dua ini sama temennya ini bangun. Tapi tidak teriak, malah ngintip. Ngintip malah lihat caranya piye to Nabi. Saja. Lah yo saja baru sadar. Loh, kok dibiarkan kan yo entek. Terus ngomongnya bilang, "Yo kukut kabeh." Lah ya dikukut entek wonge mlayu. Bare besok saya bangun tinggal kecil 2 loh, kok dadak. Tinggal kecil 2. Lah aku Wan, tadi malam kamu dengar? Dengar, Pak. Tapi sadar baru sajam. Loh kamu bangun, Pak. Ngintip. Mbok bengok Wan. Isa itu Pak, Isa lihat, kepengen delok. Wah, saudara tahu. Lalu saya bilang, Tuhan, 4 kali loh Tuhan. Apalagi Tuhan. Selesai. Kalau Tuhan belum ngomong, siap-siap. Maka dari itu saudara, orang hidup. Tapi jangan khawatir, kamu tidak akan dituntut seperti saya. Kan Tuhan mengukur kekuatannya lain-lain. Kamu jangan lalu bilang gini, Tuhan aku tidak kuat, jangan kayak Yusa, bodoh. Jangan kamu bilang Tuhan, engkau akan mengukur ya, lain-lain dong Tuhan. Jadi kamu bisa lebih sedih, bisa lebih. Loh, tergantung Tuhan tahu betul enggak? Lah, kalau kamu gagal, molor enggak? Molor ya, salahmu cewek. Loh, tapi kalau kamu cepat anggap, bertobat, jadi cepat. Tuhan itu luar biasa. Kenapa terjadi, saudara? Kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan. Aku bilang apa? Tuhan lebih tahu sampai di mana kekuatan kita. Apa terjadi, saudara? Ngalami apa? Bonus. Paling kehilangan itu berapa? Segitu. Gak apa-apa. Apa terjadi? Saya bilang, Tuhan, aku mau ngirimi anak saya. Karena dia mau ujian akhir, ini. Baru ngomong sama Tuhan. Mau ngirimi berapa? 1.000. Apa terjadi, saudara? Baru ngomong besoknya, istri saya telepon Iin, uangmu bagaimana? Apa mau kirim? Oh, Bapak tidak usah kirim, Mah. Kenapa? Tuhan tuh luar biasa. Kenapa? Ada orang, Mah, dari Indonesia datang pergi ke Paris, Amsterdam, ke LA. Di Paris ngomong, anak Yusa. Dia bilang, ini anak Yusa ada. Oh, itu kan anak Yusa. Lalu dia ingat anak saya itu ada di Delft, di Belanda. Oh, anak Yusa. Suruh berkati Tuhan. Ya. Kita tahu. Dia dah tahu alamatnya, dah tahu namanya, dah tahu teleponnya. Dia sampai introkal ke rumahnya, dia bilang sama istrinya, cari orang Indonesia yang namanya, satu orang namanya Maria di Amsterdam. Cariin. Teleponnya. Cariin. Nomornya segini. Oke. Dia telepon. Kamu cari anak Yusa di Delft. Alamatnya mana? Namanya apa? Teleponnya nomor berapa? Selesai. Dicariin ketemu. Dia terbang ke Amsterdam. Nih. Namanya In. Alamatnya ini. Teleponnya. Telepon. In ini. Ya Om. Siapa Om? Aku dari Jakarta mau pergi ke LA, tidak ada waktu. Kamu bisa nggak mampir sekarang? Maaf Om, saya baru mau sekolah ujian, tidak bisa Om. Pulang dari ujian, mampir, ambil, berkat. Buat siapa Om? Kamu dibiayai siapa? Papa. Ya sudah, ambil. Bilang saja dari Papa. Nanti saya titipin, sebab saya harus terbang ke LA. Jadi itu uang dititipin. Berapa? 2.000 US dollar. Saya mau ngasih cuma 1.000 burden, dapat dia berapa? 400
1000 golden. Allah. Jadi kalau diuji sebentar itu dapatnya apa? Bonus. Kalau udah lulus dapat apa? Maka dari itu saudara, kalau Allah mau melakukan segala sesuatu kepadamu, itu bukan tidak kasih. Kalau dia menerkam, dia yang menyembuhkan. Kalau dia memukul, dia yang membebat. Loh. Kau harus tanam. Allah tidak pernah berbuat sesuatu yang tanpa masuk dan tujuan. Selalu baik. Nah, kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Apa yang Tuhan pesankan kepada kita dan kita alami. Kejadian 22. Setelah semuanya ayat pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Saudara perhatikan. Di sini sebetulnya bukan mencoba, menguji. Setelah semuanya itu Allah menguji Abraham. Nah, setelah apa ini? Setelah Allah menyatakan kegenapan janjinya. Bahwa Abraham akan mempunyai seorang anak laki-laki, Ishak. Nah, jadi, saudara perhatikan, kalau Allah menjanjikan segala sesuatu dan itu sudah digenapi, Allah selalu uji. Untuk apa? Untuk ditingkatkan lebih tinggi lagi. Jadi kalau saudara sudah digenapi, jangan lalu bingung. Lu kok ada ujian lagi? Jangan bingung. Karena Tuhan itu sayang. Loh. Lalu di sini katakan, ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi. Ya ini Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, yang memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Perhatikan, kalau Abraham ragu-ragu, Abraham tidak akan mengalami peningkatan. Abraham tahu itu Allah berfirman, dia aminkan, dia lakukan, tanpa banyak memikir. Dan perhatikan, kenapa Abraham tidak memberitahukan Sarah? Sebab Sarah akan menjadi penghalang. Karena iman percayanya Sarah tidak sekuat Abraham. Jadi saudara, kalau suamimu tidak ngomong, itu jangan nyalain. Kalau dia tidak ngomong, pasti Tuhan punya rencana. Sebab engkau mungkin belum mampu mengatasi. Engkau harus jadi pendoa. Engkau harus rela apapun yang dilakukan. Abraham berangkat bersama dengan Ishak. Ya berangkat. Pokoknya pagi-pagi sediakan semua, berangkat. Meskipun itu tidak masuk akal, bertentangan. Firman Tuhan selalu mengajar kita, saudara. Selalu. Bahwa tindakan Allah pada mulanya tidak masuk akal. Selalu onlogis. Selalu sepertinya gagal. Selalu sepertinya tidak bakal kesampaian. Tapi itu Allah. Sebab Allah sudah berkata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiranmu,
Itu yang disediakan Allah. Jadi tinggal saja mengucap syukur. Coba kalau tadi Linda tidak longsor di bawah kaki Tuhan, bangkrut ya. Bisa bodol tenan. Bernard ruginya ratusan juta bisa bodol tenan. Kalau sudah itu ampun Tuhan ampun telat. Ulang lagi 75%. Nah, kepeng. Kalau sudah mengucap syukur, makanya itu belajar, saudara. Belajar sekian yang paling kecil. Lakukan. Sebab apa? Sebab Tuhan sendiri yang menguji. Tapi kalau Tuhan menguji, jangan saudara batasi. Cuma hanya Abraham bawa anaknya, sudah nurut, sudah. Sampai ke Gunung Moria, sudah. Belum. Harus sampai kepada setiap firman Tuhan digenapi. Bawa ke atas gunung. Korbankan anakmu sebagai korban bakaran. Potong. Dan Yesus Allah ngomongnya jelas sekali. Bawa anakmu yang kau kasih. Loh. Malah itu ditekankan. Loh, kalau bawa anak yang dibenci gampang toh? Tapi kalau bawa anak yang dikasihi, sengaja ditekankan. Bawa Iska anakmu yang kau kasih. Potong. Nah, saudara lihat ayat yang ke-12. Ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tinggal kepadaku. Bertentangan enggak ayat ini sama yang pertama? Bertentangan. Yang pertama berkata, bawa anakmu, korbankan, sembelih, bakar. Yang di sini bilang, jangan bunuh. Karena aku tahu sekarang. Oh, kenapa di sini dikatakan? Telah ku ketahui sekarang. Berarti sebelumnya itu Allah sudah tahu belum? Sudah. Tapi kenapa dia bilang, baru aku tahu sekarang? Allah minta bukti. Iman tanpa perbuatan, nol, mati. Jadi bukan Allah itu tidak tahu. Jadi kalau kira-kira kamu pura-pura tahu enggak dia? Contohnya gini. Tuhan berkata, korbankan. Tuhan enggak bakal minta anakmu itu enggak. Yang paling kamu senang ya sama barang. Korbankan, berikan ini barang. Kamu lalu ngomong gini, nah, enggak apa-apa itu kan diuji. Berikan saja nanti kan diganti. Tahu enggak? Tahu enggak? Tahu. Diganti enggak? Ya. Sebabnya Tuhan kamu kali. Enggak mau. Tuhan mau kamu berdapat perintah, lakukan. Diganti atau tidak, bukan urusanmu. Itu hak dia. Jadi memberikannya itu dengan ikhlas, rela. Jadi kalau tidak diganti, kamu tidak kecewa. Karena gini, karena kamu sayang Tuhan. Kalau kamu sayang sama seseorang, gue beri tidak? Hah? Wah. Nah, kamu harus mempunyai perasaan kalau diperintah Tuhan. Itu seperti engkau mencintai Tuhan. Kalau kamu memberikan, disuruh berikan itu, kamu beri kepada Tuhan, bukan beri kepada manusia lain. Nah, ini yang penting, saudara. Kerap kali anak-anak Tuhan mancing. Berinya punya tujuan, dibalikan salah. Abraham disuruh, korbankan anakmu. Dia tidak pernah punya pikiran gini. Nanti kan Allah hendak. Dia berkata, pokoknya aku lakukan. Apa yang Allah perintah, itu lakukan. Mati atau hidup, itu urusannya Allah. Yang malu dia sanggup lakukan segala perkara. Jadinya bagaimana? Gak urusan. Nah.
Itu yang Allah mau. Jadi saudara bisa periksa diri. Kalau engkau disuruh memberikan atau mengorbankan, saudara bisa memeriksa diri. Engkau itu rela atau mancing. Itu kamu yang tahu. Kalau engkau mancing, cepat kamu bertobat. Kamu ngomong, kalau kamu nanti tidak tulus, tidak bakal diganti Tuhan. Dan jangan kecewa kalau kamu tidak diganti. Nah itu mesti ngomong. Makanya kerap kali saya gitu. Saya juga sama saja. Suruh beri. Aku juga butuh kok suruh beri. Kamu rela enggak? Rela. Kamu mengasihi aku enggak? Ya. Saya sudah beri. Ya oke. Tapi saya mikir. Ada pikiran masuk. Nah, nanti kan diganti. Malah kalau gitu enggak ada diganti. Allah itu maha tahu. Malah aku kalah kalau gitu. Enggak. Anggap saja tidak diganti. Aku rela. Malah diganti. Betul. Tapi sebelum kamu rela, tidak diganti. Ini pengalaman anak saya sendiri. Dia senang sama seseorang. Dia bilang, Tuhan, aku minta ini. Tuhan bilang apa? Boleh. No. Tuhan. Dia lalu ngomong sama saya, Bapak Pak, ini mungkin jodohku, Pak. Kok mungkin apa? Nah, Tuhan bilang, boleh. Tuhan bilang, boleh. Boleh, tentu. Sembahyang lagi. Doa puasa. Wah, doa puasa. Seminggu. Keluar-keluar, dia bilang apa? Oh iya, Pak. Kenapa? Itu yang nomor 2. Nomor 2 piye? Padahal nomor 1. Kalau kamu nurut aku, yang ini nomor 1. Yang paling baik ini. Nomor 2 ini. Karena kamu kepingin. Kamu milih yang nomor 1 atau nomor 2? Dan nomor 1. Nah, kalau nomor 1 ini. Nah itu tidak selera aku. Nah kamu nurut aku atau kamu seleramu? Kamu saudara tahu? Saya bilang, ya kenapa sih nak? Kamu habis doa puasa kok batuk-batuk terus. Nah, kamu ini biasanya batuk-batuk sini di pikiran. Turun 4 kilo. Seminggu. Aku meniru, kamu ini kenapa kok turun kok 4 kilo? Batuk terus. Nah, aku dikasih yang enggak selera aku. Aku sembahyang terus tak pindah. Tuhan enggak mau ngomong, cuma ngomong. Kamu nurut aku atau tidak? Pilih. Kamu enggak nurut aku, pilih sendiri. Boleh. Aku nurut. Ya, tapi aku mesti ngalahkan keakuan ini Pak. Ya. Oh, terus setelah selesai, dia bilang, ya Tuhan aku nurut. Nah, itu caranya saya bilang. Jadi ada pergumulan, ada perjuangan untuk mengalahkan keakuan ini, saudara. Abraham juga ngalami. Jangan saudara kira kalau dia bawa anaknya, lalu jalan naik ke atas gunung, itu dengan ketawa-ketawa. Tidak apa-apa, anakku bakal tak pateni. Enak. Bayangin. Dan itu 3 hari. 3 hari perjalanan itu. Bayangin. Kira-kira Abraham bisa tidur enggak? Tidak bisa. Dia mesti mengalahkan keakuan. Cintanya kepada anaknya. Lebih-lebih pada waktu itu. Iskak. Banyak lagi. Waduh. Makanya gini. Coba bayangin. Lalu berkatalah Iskak kepada Abraham. Ayahnya, Bapak. Saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Bayangin. Karena Allah yang menyediakan dia bohong. Enggak. Karena Allah sudah ngomong anakmu yang harus dikorbankan. Jadi dia berkata Allah yang akan menyediakan. Karena dia yang memerintah dan Allah yang memberi. Tetapi apa terjadi saudara? Mengapa Allah biarkan Abraham diuji? Ayat 11. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang
tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Coba saudara, balasan Allah itu berapa kali lipat? Berlimpah-limpah, berlipat-lipat. Satu dikorbankan, seluruh isi dunia mendapat berkat karena Abraham. Kalau saudara dan saya di dalam rumah tanggamu, engkau satu. Kalau Abraham satu saja isi dunia, kamu cukup buat serumah. Cukup untuk family. Satu saja. Cukup. Maka dari itu saudara, engkau dipilih oleh Allah menjadi apa? Pengawas. Menjadi tiang-tiang rumah tangga dan family. Tapi engkau harus belajar dari apa? Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah seorang penolong. Allah penolong. Maka baca kitab Yohanes dan pelajari sifat perangai dan tindakan Roh Kudus. Dia mengingatkan akan firman Allah. Berarti saudara dan saya harus menjadi pembaca firman. Dia mengingatkan firman Allah. Apanya Yesus pernah katakan. Dia mengajar. Dia mengarahkan. Dia akan memberitahukan apa yang akan terjadi. Itu tugasnya, saudara. Kau harus mengajar anak-anakmu. Tapi bukan mukulin. Ngajar. Mendidik. Mengarahkan. Kalau terhadap suami, kamu harus memuliakan firman. Roh Kudus memuliakan Yesus. Memuliakan kepala. Jadi kamu penolong. Memuliakan siapa? Yesus. Di dalam dunia, suami. Jadi menghormati suami. Oh. Penolong itu cuma ngawasi toh. Lihat. Suaminya mau apa? Diemin. Doa Tuhan, tugasku apa? Ngawasi. Tuhan diem ya diem. Nanti kalau mau ketemu, dia bilang, pegang. Jadi jangan, gini. Tuhan tidak suruh kamu ngomong. Suruh diem. Nanti kalau ada apa-apa diberitahu, wong kamu ya penolong, Roh Kudus ya penolong. Dia tidak pernah terlambat. Abraham, pisaunya sudah di sini. Baru Tuhan ngomong, Abraham, ya Tuhan, jangan bunuh. Tuhan tidak dari dulu. Ya, Abraham, sedang jalan. Nah, gunung, Tuhan bilang, ya, tidak jadi. Enggak. Biarkan sampai tepat waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah tergesa. Asal engkau berjaga dan berdoa. Ini yang sulit. Sembayang. Kalau ditanya, kamu sembayang? Sudah Pak. Setiap jamnya, enggak. Kadang-kadang ya loncat-loncat Pak. Baca Alkitabnya juga loncat-loncat. Iya. Nah itu. Penjaganya saja kadang-kadang di menara, kadang-kadang tidur. Musuhnya datang. Saudara sudah diangkat Tuhan menjadi seorang penjaga. Saudara harus waspada. Lihat di dalam Yeskiel. Di dalam Yeskiel pasal 33.
Ayat yang pertama, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa, dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri, dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka, dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya. Lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan, orang itu dihabiskan dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Dan engkau, anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Saudara perhatikan. Penolong itu sebetulnya penjaga ada. Hah? Iya. Penolong itu penjaga. Makanya Roh Kudus diturunkan supaya kita menjadi berjaga-jaga bersama dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang tahu apa yang akan terjadi. Saudara-saudara adalah penjaga rumah tangga. Saudara perhatikan. Engkau bertanggung jawab untuk seluruh keluargamu. Tapi, kalau nanti seluruh keluargamu selamat, penjaganya upahnya berapa? Lebih banyak daripada yang dijaga atau lebih sedikit? Lebih banyak. Ini kerap kali orang-orang perempuan ini lupa. Makanya saya bilang di sana itu nanti yang pangkatnya gede-gede itu banyak perempuan. Karena apa? Justru penjaga-penjaga yang punya mahkota banyak. Makanya ada anak Tuhan dari Hongkong yang dilihatkan dibawa ke surga itu. Dia lihat hamba Tuhan. Ya Tuhan ini kan hamba Tuhan penginjil itu. Nah, kok tidak pakai mahkota Tuhan? Iya, dia kehilangan mahkota. Karena apa? Dia pada waktu menginjil menderita lalu kecewa. Akhirnya aku bawa pulang daripada nanti terhilang jiwanya. Dia kehilangan mahkota. Padahal dia menobatkan orang banyak. Loh, itu Pak itu. Orang tua itu kan dulu pendoanya penginjil itu. Lah kok mahkotanya banyak Tuhan? Karena dia penjaganya. Dia setia. Dia berdoa. Tapi yang dijagain gak denger-dengeran. Dia harus nanggung akibatnya. Tapi penjaganya tetap dapat mahkota. Oh, jadi enak. Jadi penjaga ya Tuhan. Iya. Karena penjaga itu gak lihat memperingatkan. Datang. Gak nyumput. Kena kowe. Kalau sudah gitu, ya rasain. Boteng kowe. Hidup kekristenanmu ini luar biasa. Maka dari itu ucapkan syukur karena Allah itu sedang merencanakan dalam keluargamu. Karena Allah sangat menyayangi engkau. Kenapa? Karena Allah sudah menetapkan engkau sebagai penjaga-penjaga Israel. Pada waktunya nanti saudara bilang, puji Tuhan, aku bisa melihat semua hasil ini. Karya Tuhan, luar biasa. Sementara di dalam perjalanan saudara masih jauh dari menyenangkan. Tapi akhirnya engkau akan mengucap syukur. Dan tidak lebih bilang, Tuhan itu karyamu. Engkau baik, sangat baik, amat baik, luar biasa Allah. Saya itu tiap hari saudara, tidak ada lain kecuali Tuhan, terima kasih engkau amat baik, sangat baik.
Gak ada yang saya dapat katakan, gak banyak yang saya dapat ucapkan kecuali engkau baik, luar biasa baik, rencanamu indah. Memang sakit, memang sementara berjalan gak enak, tapi Yesus sudah berkata, kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Jadi meskipun gak enak, tapi itu paling enak daripada yang gak enak. Paling ringan daripada yang berat. Ya cukup berat, tapi dibandingkan yang berat, paling ringan. Jadi ucap syukur. Sebabnya apa? Kalau kamu tidak kuat, selesai tugasnya Tuhan. Selama masih kuat, gotong terus. Nah, jadi kalau kamu lihat suamimu ini jengkelin terus, wah ini berarti ini masih kuat, ini udah beres ini. Jangan kamu menuduh suamimu, kalau kamu sampai sudah cuma bisa, orang kalau sudah kehabisan mikir, kehabisan ngomong, yang keluar apa? Air mata tok. Diem, ledes terus. Ya itu sudah. Kemudian Tuhan yang bisa bertindak. Maka dari itu sadari diri. Kau akan melihat kemuliaan Allah demi kemuliaan Allah dinyatakan. Dan kamu akan menuai. Alkitab berkata apa? Yang menanam dengan air mata. Tapi dia akan pulang dengan sorak-sorai. Waktunya akan tiba, saudara. Jadi sementara ini kamu sedang nanam. Jangan ngomel. Dengan air mata, ya. Wes Tuhan, tak tanam. Suamiku model kayak apa? Ben, tak tanam ini. Sedang nanam ini. Tapi firman Tuhan berkata, aku akan menuai dengan sorak-sorai. Itu yang harus diaminkan. Jangan ngomel terus. Tak bakal selesai. Tapi hanya dengan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tuhan berkata apa? Kalau engkau menantikan aku dan engkau menuruti firman-Ku, aku akan melepaskan kamu dari pencobaan yang akan melanda isi dunia.